semangat saya lebih kepada merevisi panti jompo menjadi pondok sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, penonton Klinik TV yang berbahagia. Kali ini saya ingin membahas tentang seputar berita yang saat ini sedang viral, sedang menuai pro dan kontra dalam masyarakat, yaitu tentang pernyataan Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengenai panti jompo. Nah, Ibu Risma itu menolak konsep panti jompo dengan alasan karena panti jompo tidak sesuai dengan budaya kita, budaya bangsa Indonesia. Seolah-olah dengan mengirim orang tua kita ke panti jompo itu sudah menunjukkan bahwa kita sebenarnya terlalu sibuk untuk merawat orang tua kita. Padahal dalam Islam kewajiban seorang anak itu adalah memberikan kebahagiaan dan mengabdi kepada orang tua. Karena itu ketika Rasulullah SAW dulu ada sahabat yang bertanya ke siapa orang yang harus saya hormati dan saya muliakan, maka beliau Nabi Muhammad SAW menjawab ibu sebanyak 3 kali. Kemudian orang itu bertanya lagi yang keempat kalinya dan dijawab ayah. Artinya apa? Kedua orang tua kita itu adalah sosok orang yang wajib untuk dimuliakan oleh anak-anaknya. Nah, terkait dengan pernyataan Ibu Risma hari ini tersebut terkait tentang panti jompo yang dianggap beliau itu tidak sesuai dengan budaya kita, saya secara pribadi sangat sependapat, karena memang gambaran panti jompo untuk orang awam seperti saya begitu mendengar panti jompo itu ada dua hal. Yang pertama itu seolah-olah anak itu malas, tidak mau merawat orang tuanya sehingga dikirimlah ke panti jompo. Yang kedua, dari sisi orang tua seolah-olah orang itu merasa dicampakkan, dibuang oleh anaknya. Itu akan menimbulkan perasaan yang sangat sedih sekali. Nah, karena itu saya ingin menawarkan sebuah konsep panti jompo yang lebih humanis, sebuah konsep panti jompo yang lebih sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, yaitu penuh dengan pengabdian seorang anak kepada orang tua. Apa itu? Nah, di sini saya ingin sedikit memberikan gambaran saja, gambaran tentang konsep panti jompo yang lebih humanis. Tapi ini bukan dengan nama panti jompo, karena dari segi nama saja panti jompo itu sudah tidak mencerminkan nilai-nilai budaya kita. Itu menurut saya. Nah, apa tawaran solusi dari masalah ini? Nah, ada sebuah konsep. Dulu pernah saya memperoleh konsep ini dari Gus Saif, Gus Saif gitu, orang-orang Jember memanggil beliau. Beliau itu adalah cucu dari Kiai Haji Muhammad Siddiq, seorang pahlawan di kota Jember dan keponakan dari Kiai Haji Ahmad Siddiq. Teman-teman sekalian, apa konsep yang ditawarkan oleh beliau, oleh Gus Saif? Gus Saif ini punya sebuah konsep bernama pondok sepuh. Jadi beliau menggunakan istilah pondok sepuh. Pondok sepuh ini pada hakikatnya merupakan revisi dari panti jompo, tapi dengan konsep pondok sepuh ini maka nilai-nilai Islam, nilai-nilai budaya Timur, nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu bisa tercover dari dalam pondok sepuh ini. Nah, pertanyaannya apa itu pondok sepuh? Nah, saya sempat di kesempatan yang lain saya berkesempatan mewawancarai beliau Gus Saif tentang apa itu pondok sepuh. Dan sebelum saya menampilkan pendapat beliau tentang konsep ini, tentang gagasan beliau yang sangat mulia ini, saya menyimpulkan bahwa pondok sepuh ini ibarat semacam pesantren untuk lansia. Walaupun mungkin ini terlalu mengecilkan
terlalu mengecilkan makna dari pondok sepuh, tapi setidaknya itulah yang mungkin bisa kita tangkap sepintas. Nah, di dalam pondok sepuh ini orang tua itu bagi anak-anak yang ingin mengabdi, ingin mengabdikan diri kepada orang tuanya, tapi tidak punya waktu karena sibuk bekerja, sibuk mencari duniawi, maka bisa memasukkan orang tuanya di pondok sepuh. Konsepnya sederhana, di pondok sepuh orang tua orang tua lansia itu akan dididik secara spiritual, dididik secara sosial, dididik secara keagamaan dan lain sebagainya. Maksudnya di pondok sepuh orang tua tidak hanya dikirim dan dibiarkan begitu saja, tetapi di pondok sepuh itu orang tua akan dibimbing dari segi agama, misalnya akan diadakan pembelajaran Al-Quran dan keislaman, akan diadakan rutinan pengajian, akan diadakan rutinan sholawat untuk lingkup pondok sepuh, untuk orang-orang yang tinggal di pondok sepuh. Nah, ini tentu sangat menarik bagi kita, terutama yang sudah lansia, sudah sepuh, dan sudah merasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan tinggal di pondok sepuh itu, kita bisa mengasah spiritual kita, kita bisa mempersiapkan amal ibadah kita untuk apabila sewaktu-waktu ajal menjemput. Jadi kita sudah punya bekal. Pada intinya, hakikatnya pondok sepuh itu adalah jalan pintas bagi para orang tua, para lansia, untuk mendekatkan diri dan untuk meningkatkan amal ibadah sebagai persiapan menuju kehidupan akhirat. Dalam bahasa Husayf, pondok sepuh itu adalah tempat untuk husnul khotimah. Untuk lebih jelasnya, berikut akan saya tampilkan pendapat beliau tentang pondok sepuh itu apa. Jadi silakan Anda cermati sendiri dan Anda simpulkan sendiri seperti apa pondok sepuh itu yang sebenarnya. Ini asal muasal, saya punya ide pondok sepuh itu pada tahun 2001, bahkan sebelumnya. Itu karena saya melihat fakta panti jompo. Semangat saya lebih kepada merevisi panti jompo menjadi pondok sepuh. Kenapa? Karena di dalam panti jompo menurut kesimpulan saya sudah tidak Pancasilais, tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia. Indonesia itu selalu menghargai orang yang lebih tua, itu bahasa pesantren yang sementara di panti jompo tidak ada itu, nilai-nilai itu tidak ada, apalagi yang namanya sila pertama ketuhanan tidak tercermin di situ. Jadi semangatnya itu tetap mengantarkan orang sepuh menuju pintu gerbang husnul khotimah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Itu semangatnya. Jadi bukan mengejawantahkan dari utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tidak ada masa berhentinya masa belajar sampai mati pun. Jadi Menteri Pendidikan itu tidak hanya mengelola usia-usia produktif. Jangan terus ketika pondok sepuh dikelola khusus oleh dinas sosial, jangan. Ada standar pelajarannya juga, ada kurikulumnya juga. Jadi Menteri Pendidikan juga lebih mewarnai di situ. Kalau Menteri Sosial cuma soal kosnya saja. Oh, artinya pondok sepuh ini konsepnya nanti akan independen dari pemerintah. Nah, kalau ada yang berkemampuan untuk mengeksekusi, ya, saya pikir bisa independen, bisa saja. Ini memang garapan pemerintah. Kalau perlu ini kita suguhkan ke pemerintah. Ini kalau digarap pemerintah sangat mungkin dan terhormat. Jadi, tapi jangan melihat pondok sepuh sebagai tempat pembuangan seorang orang tua. Ya. Alternatif kalau di rumah, jangan-jangan ibu kita ini
bersinggungan dengan sesuatu yang sifatnya melayani anak. Nah, ini kan sudah salah. Ibu melayani anak ketika sudah usia sepuh. Justru anaklah yang harus melayani ibunya. Melayani yang bagaimana yang terhormat. Ya itulah pondok sepuh. Jadi justru mengantarkan anak, mengantarkan ibu menuju husnul khotimah. Konsep pondok sepuh sendiri bagi saya memberikan dua kelebihan yang sangat utama sekali. Yang pertama itu bagi orang tua yang dititipkan atau dikirim ke pondok sepuh, mereka tidak merasa lagi ditelantarkan, mereka tidak merasa dibuang, mereka tidak merasa dikucilkan oleh anak-anak mereka. Yang kedua, anak-anak mereka dengan mengirimkan ke pondok sepuh ini, mereka bisa dengan tenang bekerja, dan juga mereka bisa akan memperoleh doa dari orang tuanya. Orang tua yang di pondok sepuh akan mendoakan mereka melalui pengajian rutinan, melalui selawatan, melalui sholat berjemaah yang menjadi program utama di pondok sepuh itu, sehingga dengan doa-doa mereka insya Allah kehidupan anak-anak mereka akan lebih baik, akan lebih sejahtera. Pondok sepuh itu yang dikonsep, yang digagas oleh Gus itu ada 3. Yang pertama bertaraf internasional. Nah, yang bertaraf internasional ini sifatnya semacam wisata religi bagi para orang tua lansia dari berbagai negara, dari luar negeri, dari mancanegara. Kemudian yang kedua ada pondok sepuh VIP. VIP ini ya konsepnya sama dengan pondok sepuh internasional, cuman bedanya untuk kelas-kelas lokal, untuk orang-orang di Indonesia sendiri. Mereka biasanya mereka ditargetkan itu berasal dari orang-orang yang ekonominya menengah ke atas. Bisa juga dari kalangan pejabat, mantan pejabat yang sudah pensiun misalnya, ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, bisa tinggal di pondok sepuh VIP. Dan yang ketiga itu pondok sepuh yang bebas biaya, tidak dipungut biaya, alias pondok sepuh yang murni untuk para orang tua yang berasal dari golongan menengah ke bawah. Apa saja yang ada di pondok sepuh dari ketiganya itu sama, semua program, konsep, fasilitas itu sama. Jadi tidak ada bedanya fasilitas untuk yang VIP atau dengan fasilitas yang bebas biaya, itu tidak ada, sama semuanya. Nah, bagaimana jika sakit? Di pondok sepuh ini akan ada klinik mandiri, klinik khusus pondok sepuh yang akan bertugas untuk menangani para orang tua yang mungkin sakit atau ya mungkin mengalami tidak enak badan. Semua sudah lengkap ada di situ, ada di pondok sepuh. Untuk detailnya, pondok sepuh ini sudah ditulis, gagasan Gus Saif dalam pondok sepuh ini ditulis dalam sebuah buku, tebalnya mungkin sekitar 100 halaman. Di situ akan dijelaskan lebih detail lagi tentang hal-hal apa saja yang ada di pondok sepuh, kelebihan apa saja ketika berada di pondok sepuh, dan lain sebagainya. Nah, itulah teman-teman sekalian yang ingin saya informasikan melalui video ini. Semoga video ini bisa didengar oleh pemerintah, oleh terutama Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini, yang pemikirannya sejalan dengan gagasan Gus Saif yang telah dimulai sejak tahun 2001 ini, yaitu sama-sama menganggap panti jompo bukan budaya kita. Panti jompo tidak sesuai dengan kondisi adat ketimuran kita, bangsa Indonesia. Bagi Anda yang mendukung konsep ini, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa komentar yang sifatnya membangun, memberikan masukan, kira-kira apa saja yang harus ada di pondok sepuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.